Atas nama Bapak Wijaya. Iya Mbak, saya anaknya Bapak Wijaya. Maaf sebelumnya Mbak, bisa ikut saya ke ruangan konseling sebentar? Baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Claudia, apoteker di sini. Sebelumnya apakah benar ini dengan pasien Bapak Wijaya yang mendapatkan resep dari Dokter X? Iya benar Mbak. Oh iya, jadi begini Mbak, untuk supaya mendapatkan keberhasilan pengobatan, Bapaknya perlu mengkonsumsi obat ini dengan benar. Jadi apa Mbak punya waktu sekitar 5 menit untuk mendengarkan penjelasan mengenai pengobatan ini di ruangan konseling? Iya Mbak, boleh. Silakan duduk Mbak. Silakan duduk. Sebelumnya apakah dokter sudah memberikan informasi mengenai obat ini ya Mbak? Sudah Mbak, tapi saya lupa Mbak. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pemakaian obat ini Mbak? Sudah Mbak, tapi apa bisa diulangi lagi ya Mbak, agar saya tuh bisa lebih paham. Oke, lalu apakah dokter sudah menjelaskan tentang hasil dan juga efek samping dari obat ini ke Mbak? Belum Mbak. Oke, sebelumnya apakah Bapak Mbak ada mempunyai alergi terhadap obat-obatan? Selama ini bapak saya tidak memiliki alergi terhadap obat tuh Mbak. Baik Mbak, jadi saya akan menjelaskan harapan dan tujuan dari pengobatan yang dijalani oleh Bapaknya Mbak ya. Jadi tujuan dari pengobatan ini itu untuk mengurangi rasa nyeri atau meringankan rasa nyeri yang ditimbulkan akibat asam urat atau gout yang Bapak Mbak alami. Dan harapannya agar Bapak segera pulih ya Mbak. Nah, jadi di sini Bapaknya Mbak mendapatkan 3 jenis obat. Yang pertama itu ada obat meloxicam 7,5 mg, itu untuk mengatasi rasa nyeri dan radang karena sulitnya menggerakkan badan tadi. Yang diminumnya itu sekitar 2 kali sehari 1 tablet. Nah, kemudian ada juga ini allopurinol. Obat ini untuk mengatasi gout atau asam urat yang Bapaknya Mbak alami. Nah, diminumnya juga 2 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya ada N-aceclofenac Mbak yang ini. Ini penggunaannya topikal. Jadi obat ini dioleskan pada bagian yang nyeri itu sebanyak 2 kali sehari. Saya mau bertanya Mbak, untuk pemakaian 2 kali sehari itu pembagian jamnya itu seperti apa nggak Mbak? Jadi itu misalnya Bapak minumnya di jam 9 pagi ya Mbak. Nah itu berarti minum lagi nanti di jam 9 malam seperti itu Mbak. Nah dan untuk obatnya itu diminum setelah makan ya Mbak. Diusahakan untuk meminum obatnya di jam yang sama untuk menghindari Bapaknya Mbak tadi lupa minum obat. Jika bapak saya nanti lupa meminum obat, apa yang bisa dilakukan ya Mbak? Oke, jadi kalau semisal nih Bapak Mbak lupa tadi kan, itu bisa langsung segera meminumnya. Nah, meminum di waktu Bapaknya Mbak ingat. Itu 1 obat saja Mbak. Nah, terus kemudian untuk obat selanjutnya itu diminum setelah 12 jam lagi ya Mbak. Oh iya Mbak, selama meminum obat ini, pantangan yang nggak boleh dilakukan tuh apa aja ya Mbak? Sebaiknya selama menjalani masa pengobatan ini, Mbak harus mengingatkan Bapaknya untuk menghindari makanan yang dapat memicu kambuhnya asam uratnya Bapak. Jadi seperti daging-daging, kacang-kacangan, jeroan, minum-minuman manis, seperti itu. Untuk obat-obat ini apakah ada efek sampingnya ya Mbak? Jadi efek samping dari obat ini itu bisa menimbulkan seperti sakit perut, terus diare, mual dan muntah. Tapi kalau Bapaknya Mbak mengalami itu nggak perlu panik. Cukup dengan mengkonsumsi air yang cukup. Juga sebaiknya obatnya diminum setelah makan untuk menghindari efek samping mual muntah tadi. Nah, apabila efek sampingnya masih terasa sangat berat, itu Mbak bisa menyarankan Bapaknya untuk memeriksakan diri lagi ke dokter Mbak. Nah,
Selain itu, allopurinol itu juga bisa menyebabkan kantuk. Jadi, Mbak sarankan ke bapaknya setelah minum obat jangan dulu mengendarai kendaraan ya, Mbak. Baik, Mbak. Oh iya, untuk penyimpanan obatnya itu nanti bagaimana ya, Mbak? Nah, kalau untuk penyimpanannya itu bisa Mbak simpan seperti di kotak obat seperti biasa. Juga jangan ditaruh di tempat yang lembab, di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, serta dijauhi juga dari jangkauan anak-anak ya. Kalau nanti obat ini sudah habis dikonsumsi, apa bisa mengulang penggunaannya lagi ya, Mbak? Kalau seperti itu, sebaiknya bapaknya Mbak itu memeriksakan diri lagi ke dokter. Nah, nanti mungkin akan dilakukan pengecekan ulang dari asam uratnya Bapak. Dan nanti dokter akan menentukan terapi apa yang akan diberikan kepada bapaknya Mbak. Nah, untuk menunjang pengobatan yang Bapak alami, Bapak juga harus mengatur pola makan. Selain itu, Bapak juga harus minum air putih secara teratur, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Baik Mbak, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pengobatan untuk Bapaknya Mbak. Untuk memastikan apakah Mbak paham terhadap apa yang informasi yang saya sampaikan, saya mohon Mbak untuk mengulangi kembali informasinya bisa? Ya, Mbak. Jadi selama meminum obat ini, bapak saya harus menjaga pola makannya dan juga menghindari makanan-makanan seperti daging, jeroan, minuman manis dan juga kacang-kacangan. Nah, bapak saya ini mendapatkan 3 macam obat, yaitu obat yang pertama ada meloxicam. Meloxicam ini diminum 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian obat yang kedua ini yaitu obat allopurinol yang diminum 2 kali sehari 1 tablet. Lalu obat yang ketiga ada natrium diklofenak topikal, di mana obat ini dioleskan pada bagian yang sakit sebanyak 2 kali sehari. Lalu untuk penyimpanannya ini disimpan pada tempat biasa seperti kotak obat. Jangan disimpan pada tempat yang lembab atau terkena sinar matahari secara langsung. Dan juga obat ini dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Seperti itu, Mbak. Baik, sudah benar ya Mbak. Jadi jika ada yang masih kurang jelas mengenai informasi yang saya berikan tadi, Mbak dapat menanyakannya atau juga dapat mengulangi kembali bagian yang kurang jelas atau yang kurang Mbak paham. Sudah cukup, Mbak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika Mbak sudah cukup dengan informasi yang sudah saya sampaikan dan sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri konseling kita hari ini. Dari saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Mbak berikan. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan pengobatan dari Bapaknya Mbak. Perlu saya ingatkan kembali kepada Mbak agar mengingatkan bapaknya untuk menggunakan obat sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan tadi dan yang sudah saya sarankan tadi ya Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih juga untuk penjelasannya. Oh iya, jika bapaknya nanti mengalami kesulitan atau kurang jelas mengenai masalah pengobatan yang sedang bapaknya Mbak jalani, itu silahkan datang ke sini lagi ya Mbak, dan bertanya lagi kepada saya. Nah, saya sebagai apoteker akan sangat senang membantu bapaknya Mbak dalam menyelesaikan masalah pengobatan. Sekian ya Mbak dari saya, terima kasih, semoga bapaknya Mbak sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi juga, Mbak. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya mohon izin Mbak untuk mendokumentasikan kegiatan konseling kita kali ini. Saya meminta kesediaannya Mbak untuk menandatangani dokumen konseling ini sebagai bukti bahwa Mbak sudah memahami informasi yang saya berikan dalam konseling ini. Baik, Mbak.